Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca suratul Kahfi, mari kita sejenak mendengarkan nasihat pagi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para santri yang saya cintai. Dunia itu kecil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat sangat besar dan kekal. Tapi walaupun dunia itu kecil, Allah telah membagi rahmatnya. Satu rahmat Allah sebar ke seluruh alam di dunia ini, sedangkan 99 rahmat lainnya nanti Allah Subhanahu wa taala berikan di surga, ya, di akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membagikan dan menyempurnakan rahmatnya, diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, hamba-hambanya yang dicintai. Walaupun satu rahmat di dunia, itu pun Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi ke semua orang, ya, dibagi-bagi. Jadi bagaimana pembagiannya? Pembagiannya tidak menggunakan prinsip sama rata sama rasa, enggak, ya. Bahkan Allah itu sendiri dalam membagi rahmatnya itu adalah berbeda satu sama lain, ya. Allah menegaskan wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dialah Allah yang telah menjadikan para penguasa di bumi, khulaifal ardi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan juga melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Ya. Jadi pertama, Allah membagi rahmat di muka bumi ini. Sebagian mereka menjadi para penguasa, ya, khulaifal ardi, para penguasa di bumi. Ada yang penguasa besar, penguasa sedang, penguasa kecil. Jabatannya juga beda-beda, ada yang jadi raja, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, bupati, jadi tukang becak, kepala keluarga, ketua organisasi, pengusaha, buruh, ya, itu berbeda-beda. Untuk apa Allah menciptakan dengan keragaman, keperbedaan, dan juga Allah menciptakan perbedaan, berbeda-beda itu, ya. Fauqa ba'din darajat. Ba'dhum fauqa ba'din darajat. Sebagian atas sebagian yang lain dalam derajatnya, baik derajat dalam menguasai bumi, ya, atau mendapatkan rizki, beda-beda, ya. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, begitu seterusnya. Adalah liyabluwakum fima atakum, yaitu untuk menjadi ujian terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah memberikan kepada kita rizki itu ternyata untuk ujian. Tidak hanya sekedar kenikmatan, ya, tapi ujian. Kita tidak boleh iri atas rizki yang lain. Gusti Allah sing kepriwe ya, ujarku kaya pada diwai mobil gini aku ora. Itu namanya iri. Gusti Allah sing kepriwe ya, kaya pada gajine gede-gede gini aku ora. Ya, memang Allah menguji kepada manusia, ya. Di antara manusia Allah uji, Allah beri yang banyak. Di antara manusia Allah berikan yang cukup, berikan yang sedikit, itu supaya jelas di hadapan Allah, di mata Allah, siapa orang yang serakah, siapa orang yang nerima, siapa orang yang bersyukur, siapa orang yang kufur.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan, ukuran kita juga beda-beda. Bukankah tulang kita beda-beda? Ada orang yang postur tubuhnya dengan tulang gede-gede besar, pakaiannya juga gede, ya. Ada orang yang diberi cebol, ada orang yang diberi tinggi. Coba kalau cebol semua kan nggak bagus ya. Tinggi semua, bentelot semua, atau kurus semua, ya. Jadi Allah memberikan kepada setiap orang berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain berbeda. Dan nggak boleh iri. Orang yang kecil, ya, mesti pakaiannya ukurannya juga kecil sesuai dengan ukuran tubuhnya. Nanti orang yang kecil pakaiannya disamakan, wah, ya wagu. Jadi begitulah rizki. Rizki sudah diukur oleh Allah, ya. Kemampuan kita untuk mengelola dunia, mengelola alam, ya, itu juga beda-beda. Ya, kita sendiri ya coba membayangkan kalau tidak jadi pejabat, kemudian kita membayangkan, wah kalau aku jadi pejabat gimana ya? Gimana maksudnya? Belum tentu loh ya. Seorang pejabat belum tentu ujiannya beda-beda itu, ya. Sebelum jadi pejabat, jadi orang alim, setelah jadi pejabat godaan wanita, godaan dunia, godaan kekuasaan. Banyak orang pada datang itu dari segala penjuru, ya. Akhirnya berakhir di bui. Itu bui di dunia, bui di akhirat gimana? Ya kan? Jadi jangan iri terhadap pemberian Allah. Loh, Gusti Allah itu kok bisa gitu, ya kan? Orang diberi Allah rizki kegantengan beda-beda ya. Ada orang dikasih hitam, teng-teng, ada orang putih, ada macam-macam, ada rambut ikal, ada gondrong, rambutnya. Itu sudah diukur oleh Allah, ya kan? Kadang-kadang manusia itu yang dilihat itu adalah orang yang dianggap memiliki status rizki yang tinggi yang dilihatnya ya. Padahal belum tentu itu. Orang kita misalnya diciptakan Allah dalam level B misalnya gitu ya. Wah, kita kepengen yang di level A misalnya atau bagaimana. Itu belum tentu baik buat kita, ya. Allah itu yang paling tahu. Jadi yang paling bagus itu kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu itu sangat cepat, sangat keras daripada siksaannya. Artinya apa? Bahwa di balik fauqa ba'din darajat, ya, di balik daripada tingkatan-tingkatan rezeki, tingkatan kekuasaan, tingkatan pemberian Allah itu udah standar masing-masing. Dan kalau kita kemudian merubah daripada pemberian Allah dengan perilaku-perilaku yang dolim, maka kedoliman itu pasti akan diancam oleh Allah dengan ancaman siksaan yang sangat keras. Ya, orang yang tidak bersyukur itu ancamannya kufur. Dan orang yang kufur ya tempatnya tiada lain ya di neraka kan gitu. Oleh karena itu maka bersyukur itu menjadi sesuatu yang penting, karena bersyukur orang yang kaya itu bersyukur, orang yang miskin diberi bersyukur juga dia sabar, ya. Jadi antara sabar dan syukur adalah dua keadaan yang saling melengkapi. Tapi sebenarnya kata kuncinya syukur, ya. Orang yang bersyukur dia bisa bersabar.
syukur atas pemberian Allah begini, maka dia bisa bersabar dan dua-duanya akan menjadi kebaikan. Untuk itu maka kita penting karena kita mensyukuri pemberian Allah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah cara terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan. Cara terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa innahu laghafurur rahim. Di samping syari'ul iqab, Allah juga wa innahu laghafurur rahim. Di samping siksaannya begitu keras, tapi juga ampunannya begitu luar biasa. Ya, itulah kehebatan Allah, dan kita sebagai hamba harus mampu ya melihat diri kita. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita bersama-sama lanjutkan dengan membaca suratul Kahfi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.